Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana saat ini, kita percaya kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kita di dalam persekutuan ibadah kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di mana Engkau hidup di dalam pribadi kami, di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau senantiasa mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, sehingga di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Kristus, kami tetap mempersatukan hidup kami, iman percaya kami di hadapan-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbicara kepada kita, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita melihat tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu gereja yang dewasa. Seperti tema yang ada di belakang saya ini, gereja yang mendewasakan. Dan kita melihat firman Tuhan ini, ya, di mana kita sebagai orang percaya, ya, semua orang Kristen dari anggota sampai kepada pemimpin gereja menginginkan gereja yang dewasa. Masalahnya, seperti apakah gereja yang dewasa itu? Ada beberapa orang yang mendefinisikan gereja yang dewasa itu secara kuantiti. Contohnya perkembangan jumlah anggota jemaat, atau penambahan aset-aset gereja, ya, peningkatan di dalam rangka pelayanan, ya, di dalam gereja. Ada juga yang mendefinisikan gereja yang dewasa itu, ya, secara quality rohani, di mana mereka mau supaya semua jemaat yang beribadah itu menjadi jemaat yang menginjil atau memberitakan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kedewasaan rohani itu muncul dalam jemaat yang haus akan karunia rohani, ya, di mana mereka terus-menerus didorong untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya, bahwa anjuran tentang kedewasaan rohani muncul dalam jemaat yang haus karunia rohani, mendorong kita untuk menyimpulkan bahwa karunia rohani tidak menjamin kedewasaan jemaat, terutama bila tujuan mengajar dan bagaimana mempraktikkannya tidak demikian membangun keutuhan dan kedewasaan jemaat. Nah, untuk menjawab pertanyaan definisi jemaat gereja yang dewasa ini, kita dapat melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-16. Di mana ada beberapa ciri yang Paulus ungkapkan gereja yang dewasa
mencapai tingkat pertumbuhan kepenuhan Kristus, ya, dimana maksudnya di sini kita tidak diombang-ambingkan macam-macam pengajaran, dimana kita tetap teguh dalam kebenaran dan semua unsur pelayanan menyatu padu. Itulah ciri gereja yang dewasa. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 ini adalah satu unsur dari yang ia paparkan dalam Efesus, ya, di mana jika kedua sumber yang kita gabungkan, kita beroleh aspek kedewasaan berikut seperti kedewasaan rohani, ya, moral, dan juga pelayanan kita. Nah, kita melihat kedewasaan rohani atau kedewasaan gereja seperti apa. Pertama, hubungan jemaat dengan Tuhan bertumbuh terus makin intim dengan Kristus dalam kerangka hubungan kebersamaan mereka sebagai jemaat. Contohnya di sini kehidupan doa kita itu teratur, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, kita membicarakan firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita dan kepada orang lain. Anak-anak cenderung terkagum oleh apa yang baru dan nampak aneh di dalam kehidupan kita, dan mereka mudah terpengaruh oleh penampilan luar tanpa mencari tahu hakikat dan nilai yang sesungguhnya dari segala sesuatu, ya. Jadi janganlah kamu berbuat seperti mereka dan lebih menyukai kebisingan dan daripada juga nilai dan hakikatnya, ya. Di sini kita dapat melihat bahwa tunjukkanlah kematangan yang lebih tinggi dalam menilai dan bertindaklah lebih dewasa, ya, di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, janganlah menjadi anak-anak dalam hal apapun, tetapi milikilah kecenderungan hati yang tidak merusak dan tidak menyakiti. Ya, ada teguran yang dapat kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, ya. Jadi di sini kita dapat perhatikan orang-orang Kristen harus menjadi anak-anak yang tidak berbahaya dan tidak menyakiti, bersih dari segala tipu muslihat dan kejahatan. Itu nasihat yang firman Tuhan berikan kepada kita. Di mana sebaliknya kita harus memiliki hikmat dan pengetahuan yang matang dan dewasa. Janganlah mereka tidak ahli dalam ajaran tentang kebenaran di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-13. Yang kedua, kita dapat melihat jemaat dewasa mampu membezakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, hal itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, di mana jemaat dewasa akan makin kudus dengan akibat makin menjauhi kompromi, ya, dan menjauhi kejahatan di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, jemaat yang dewasa yaitu mereka selalu memperbaiki hubungan dengan Kristus. Mereka selalu memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan mereka dan selalu memperhatikan keperluan sosial seluruh jemaat mereka. Pelayanan diakonia, ya, tidak saja terpusat ke dalam, tetapi juga harus ke luar gereja.
di dalam kehidupan kita, kita juga melayani di luar sana. Dan yang terakhir, gereja yang dewasa adalah gereja yang melayani atau menginjil ya di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang selalu saya katakan, kita ini adalah firman Tuhan. Ya, pribadi kita ini adalah firman Tuhan. Dimanapun kita berada, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai cara hidup kita. Ya, supaya kita menjadi gambaran Kristus. Dan setiap orang yang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi gereja yang dewasa di tahun yang baru ini. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti mengajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, menjadi orang percaya yang dewasa itu bukanlah mudah, tetapi kami percaya Tuhanlah yang menguatkan kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dewasa di hadapan Bapa. Haleluya Tuhan, berbicara berkarya dalam setiap kami, bentuk kami menjadi gereja yang dewasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa. Amin.